Halo, kembali lagi bersama saya Zelvia Sidiki. Di sini kita akan membahas jaringan multiple access. Nah, kemarin kita sudah bahas multiple access, ada 4 ya. Ada FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA. Kemarin kita sudah bahas FDMA dan TDMA, yaitu Frequency Division Multiple Access dan Time Division Multiple Access. Hari ini kita akan bahas kode division multiple access dan orthogonal frequency division multiple access. Nah, yang pertama kita akan bahas CDMA, yaitu Code Division Multiple Access. Teknik CDMA adalah temuan yang lebih baru dibandingkan dengan FDMA dan TDMA. Teknik CDMA berawal dari tahun 1949 ketika Claude Shannon dan Robert Peirce, yang banyak jasanya untuk kemajuan teknologi komunikasi saat ini, menyampaikan ide dasar CDMA. Teknik ini merupakan temuan yang brilian karena yang satu ini dengan yang lainnya tidak dibedakan dari frekuensi atau FDMA atau waktu TDMA yang secara awam lebih mudah dipahami, melainkan dengan pemberian kode. Jadi pada CDMA, seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. CDMA atau juga disebut DSS, Direct Sequence Split Spectrum, merupakan salah satu dari dua jenis teknik murni split spectrum multiple access atau SSMA. Jenis lainnya dikenal sebagai FHMA, Frequency Hopping Split Spectrum. Kedua jenis ini tergolong SSMA karena sinyalnya tersebar atau spreading pada spektrum pita frekuensi yang lebar. Pada CDMA, penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data input yang mempunyai waktu perubahan lambat dengan kode PN yang mempunyai waktu perubahan data cepat. Walaupun pita frekuensinya lebar, tegangan sinyal yang dihasilkan sangat kecil, menyerupai noise atau bising yang selalu menyertai gelombang radio, sehingga apabila dimonitor oleh penerima lain, sinyal dipancar oleh pengirim berbasis CDMA hanya berupa noise, seolah-olah menunjukkan ketiadaan sinyal pancar yang tidak mengganggu sinyal lain. Sifat CDMA yang lain adalah kemampuannya untuk tahan terhadap jamming atau penutupan oleh sinyal yang lebih kuat pada pita frekuensi sempit. Hal ini terjadi karena jamming pada pita frekuensi sempit itu tidak akan mengganggu sinyal-sinyal CDMA yang tersebar di pita frekuensi lain. Walaupun begitu, jika ditetapkan pada telepon seluler, CDMA mempunyai masalah yang disebut near-far problem. Masalah ini terjadi akibat pemakaian pita frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Akibatnya, pelanggan yang masih dekat dengan base station atau BTS akan mendominasi BTS karena sinyal diterima oleh BTS paling besar dibandingkan dengan pelanggan lain yang jaraknya lebih jauh. Bagi pelayanan yang baik, hal itu tidak diharapkan. Untuk mengatasinya, dipakailah teknik power control. Teknik ini menyebabkan BTS memerintahkan ponsel pelanggan untuk mengurangi daya pancar secara otomatis ketika sinyalnya diterima paling besar, sehingga seluruh pelanggan di area cakupan BTS akan diterima dengan besar sinyal yang sama. CDMA dapat dikombinasikan dengan teknik lain untuk menjadi teknik hybrid semacam FCDMA yang merupakan kombinasi dari FDMA dan CDMA. TCDMA yang merupakan kombinasi antara TDMA dan CDMA. Juga ada DSFHMA yang merupakan kombinasi dari CDMA, DSSS, dan FHMA. Kode Division Multiple Access atau CDMA adalah sebuah bentuk pemultiplexan, bukan sebuah skema pemodulasian dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu seperti DDMA atau frekuensi seperti pada FDMA, namun secara membagikan kode. Ya, itu kode kok kosong hilang ini. Tapi dengan cara mengkodekan. Ini ternyata. Teman-teman mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat intervensi konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultiplexan. Dalam perkembangan teknologi telekomunikasi telepon seluler, terutama yang berkaitan dengan generasi ketiga atau 3G, CDMA menjadi teknologi pilihan masa depan. CDMA juga mengacu pada sistem telepon seluler digital yang menggunakan skema akses secara bersamaan ini, seperti yang diprakarsai oleh Qualcomm.
CDMA adalah sebuah teknologi militer yang digunakan pertama kali pada Perang Dunia II oleh Sekutu Inggris untuk menggagalkan usaha Jepang mengganggu transmisi mereka. Sekutu memutuskan untuk mentransmisikan tidak hanya pada suatu frekuensi, namun pada beberapa frekuensi, menyulitkan Jerman untuk menangkap sinyal yang lengkap. Sejak itu, CDMA digunakan dalam banyak sistem komunikasi, termasuk pada Global Positioning System atau GPS dan pada sistem satelit Omnitrix untuk logistik transportasi. Sistem terakhir didesain dan dibangun oleh Qualcomm dan menjadi cikal bakal yang membantu insinyur-insinyur Qualcomm untuk menemukan soft handoff dan kendali tenaga cepat. Teknologi yang diperlukan untuk menjadikan CDMA praktis dan efisien untuk komunikasi seluler terestrial. Teknologi CDMA sendiri memiliki berbagai keuntungan jika diaplikasikan dalam sistem seluler. Keuntungan tersebut antara lain: yang pertama, hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau sel. Yang kedua, tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal. Yang ketiga, dapat bergabung dengan metode akses lainnya dan tidak membutuhkan penghitung waktu atau guard time untuk melihat rentang waktu, dan penjaga pita atau guard band untuk menjaga interferensi antar kanal. Yang keempat, tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi. Yang kelima, memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para pengguna akses. Yang terakhir, memiliki proteksi dan proses penyadapan. Fitur CDMA sendiri ada 6. Pertama, sinyal pesan pita sempit atau narrow band akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebar atau wideband dan pseudo noise code. Yang kedua, setiap user mempunyai pseudo noise atau PN code sendiri-sendiri. Yang ketiga, soft capacity limit, yaitu performansi sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu nomor pengguna meningkat. Yang keempat, near far problem atau masalah dekat jauh. Yang kelima, interface terbatas. Kontrol daya sangat diperlukan. Lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan fake receiver. Yang terakhir, akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat oleh manusia di atas bumi untuk memecahkan kode dari 1,5 percakapan dalam sistem CDMA. Nah, ini cara kerja CDMA. Yang pertama, CDMA menggunakan kode-kode tertentu yang unik untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Kode yang unik ini juga akan mengeliminir kemungkinan terjadinya komunikasi yang silang atau bocor. CDMA tidak menggunakan satuan waktu lainnya GSM atau DDMA. Ini mengindikasikan CDMA memiliki kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan GSM. Namun hal ini tidak berarti jaringan CDMA akan lebih baik daripada jaringan GSM, karena tetap ada batasan-batasan tertentu untuk kapasitas jaringan yang dimiliki CDMA. Seperti jaringan GSM, analogi yang sederhana untuk memudahkan Anda memahami prinsip kerja jaringan CDMA. Analoginya seperti ini. Jika jaringan GSM diumpamakan sebagai armada taksi, maka jaringan CDMA bisa diumpamakan sebagai sebuah bus. Sebuah bus diumpamakan sebagai frekuensi bisa menangani banyak penumpang bus, pengguna yang melakukan banyak panggilan. Hal ini dimungkinkan karena setiap penumpang menggunakan kode tertentu yang unik. Hal ini juga yang memungkinkan tidak terjadinya komunikasi silang atau bocor. Lalu, setiap penumpang bisa bicara dengan menentukan tujuannya tanpa takut terganggu ataupun mengganggu penumpang lain. Bus ini juga tidak akan dimonopoli oleh satu orang saja, sehingga setiap orang bisa menggunakan bus tersebut untuk mengantar mereka ke tempat tujuannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. OFDMA adalah teknologi tambahan yang terbaru untuk sistem seluler. Ini menyediakan teknik akses ganda berdasarkan OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Dapat dilihat bahwa bandwidth dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil yang dikenal sebagai subcarrier. Ini dikelompokkan bersama dan dialokasikan sebagai sumber daya ke perangkat. Juga dapat dilihat bahwa satu perangkat dapat mengalokasikan sumber daya baik time dan frekuensi domain secara bersama-sama. Sekian itu dulu dari saya soal multiple access. Jangan jumpa lagi di topik selanjutnya. Bye bye.